Oke, selamat siang. Ini merupakan video simulasi dari pengelolaan kesehatan ikan. Hari ini kita akan melakukan sterilisasi pada wadah pemeliharaan ikan sama medianya, wadah dan airnya. Oke, kita di sini udah ada beberapa peralatan dan juga beberapa bahan. Kita lihat lembar kerjanya. Apa yang harus dilakukan? Praktikan melakukan sterilisasi wadah budidaya, peralatan budidaya, media pemeliharaan ikan dan menjaga kesterilisasian semua komponen yang digunakan dalam kegiatan budidaya. Jenis wadah yang digunakan, oke. Jenis wadah yang digunakan adalah ini, ada dua. Ini adalah bak fiber, ya. Berarti materialnya dibikin dari resin dan serat karbon. Ini kelihatan kan? Ukurannya itu sekitar 68 cm. 68 cm kali 68 cm. Jadi ini kapasitasnya kalau terisi penuh itu kurang lebih ada sekitar 315 liter. Kalau terisi penuh ada sekitar 315 liter. Ini adalah wadah yang akan kita sterilisasi. Jadi kalau material fiber ini lebih mudah dibersihkan kalau ada lumut ketimbang bak tembok. Yang jenis fiber kayak gini lebih mudah dibersihkan ketika ditumbuhi lumut daripada bak tembok. Sedangkan lumut itu merupakan tempat hidup. Di situ nempel berbagai macam jenis bakteri. Terus kalau misalkan dia mati akan menurunkan kualitas air. Jadi nanti amonianya akan bertambah, meningkat. Bahan yang digunakan sterilisasi wadah. Oke. Bahan yang digunakan untuk sterilisasi di sini kita pakai ada ini, ya. Ini adalah klorin. Ini isinya klorin dalam kemasan kecil. Ya, ini isinya klorin. Terus ini juga ada PK, ya. PK, potasium permanganat. Ini juga bisa digunakan untuk sebagai bahan sterilisasi wadah. Klorin juga bisa digunakan sebagai bahan sterilisasi wadah. Sama ini ada disinfektan dari red oil. Nah ini disinfektan dari red oil. Ini dipakai ke unggas, ke sapi juga bisa dimandiin gitu. Ini dalamnya kita buka dulu ya sebentar. Ini dalamnya itu berwarna kemerahan. Ini sama aja isinya. Ya. Masih potasium permanganat. PK atau kalium permanganat. Ya. Ini sama itu masih sama aja. Sekarang apa yang dipakai untuk sterilisasi wadah? Kita pakainya ini. Kita pakainya klorin, ya. Ini kita pakai buat sterilisasi wadah, dipakai juga nanti buat sterilisasi air. Kenapa kita pakai klorin? Karena klorin ini nanti lama-lama akan menguap, akan hilang pada air. Jadi di air itu nanti dia nilainya akan kembali 0. Nanti itu akan kita uji nilainya dengan pakai test kit klorin, ya. Nanti kita uji dengan menggunakan test kit klorin. Ini ada dua, kanan kiri. Yang satu itu pH, yang satu lagi klorin. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini pH, ini klorin, ya. Nanti kita uji setelah diberi klorin. Untuk sterilisasi air, kan tadi untuk sterilisasi wadahnya kita pakai ini ya. Kita pakai klorin. Nanti di sini ada di kemasannya tertulis berapa banyak yang harus kita pakai.
Ada 3 di sini ya. Berapa tuh? 1, 2, 3. Yang pertama untuk disinfektan air kolam atau akuarium ya. Yang kedua untuk disinfektan air kolam Rashway, tapi selanjutnya disinfektan peralatan dan permukaan kolam ya, yang paling bawah. Untuk ada 4 untuk disinfektan footbed juga. Kalau untuk footbed pakainya itu berapa? Bentar, 20 gram per liter untuk footbed. Untuk wadah itu kita pakainya 10 gram per liter untuk membersihkan wadah. Lalu untuk kolam atau akuarium, ini kan bukan Rashway ya, kita pakainya 3 gram per 1000 liter. Berarti 3 ppm untuk wadah. Kita pakainya 3 ppm. Oke, saya rasa tidak ada yang tanyakan. Jadi sekarang ini kita akan pakai 10 gram per liter untuk membersihkan atau menyikat ini. Nanti untuk airnya bakal kita kasih 3 ppm. Jadi 3 gram untuk 1000 liter air. Ini kan 315 liter, berarti nanti kita nimbangnya sepersekiannya ya. Nanti itu gampang. Metode dan alat yang digunakan dalam sterilisasi. Ya, yang pertama ini. Ya, yang pertama ini klorin. Ya, kita menggunakan klorin untuk sterilisasi wadah, kan udah itu tadi dikasih tahu. Selanjutnya untuk sterilisasi air, pertama kita pakai klorin yang 3 ppm itu, terus nanti kita aerasi, terus nanti kita tunggu berapa hari nilai klorinnya akan kembali 0. Ya. Nanti juga ada kita ambil sampel beberapa liter air ya. Setelah diberi klorin langsung diberi anti klorin. Jadi kalau pakai anti klorin ini, si nilai klorin yang tadi 3 ppm nggak usah nunggu beberapa hari sampai menguap, dia nilainya akan kembali 0 setelah dikasih anti klorin. Jadi airnya bisa langsung dipakai. Kalau dikasih klorin dulu kan, kalau dibiarkan dia menguap itu harus diaerasi besar, terus dibiarkan 5-1 minggu. Yang kedua itu kita pakai ini ya, kita pakai UV filter UV. Ini UV-nya nanti dimasukin ke dalam. Ini tempat air masuk, tempat air keluar. Ini kita lihat di sini, di dalamnya itu ada kacanya ya. Ini ada kacanya, jadi si ini itu di dalam kaca, nanti airnya itu lewat ke permukaan kacanya. Kalau kita lihat di sini kan ada kacanya ya, airnya lewat ke permukaannya. Nah, ini adalah cara kedua dalam sterilisasi air. Kita cobain dulu. Nanti dipasang pompa, jadi ini tidak menyedot air atau mendorong air. Untuk menyedot dan mendorong airnya tetap harus dipasang pompa. Oke, nyala ya, nyala. Nanti kita setting pompa yang terakhir untuk. Oke, sekarang kita akan langsung membersihkan. Ini sudah saya isi dengan 5 liter air. Di sini ada kawat, sikat kawat. Terus di sini juga ada sikat biasa. 5 liter berarti di sini tadi kan disuruh pakainya sekitar 10 gram per liter ya. Berarti kita akan nimbang sekitar 50 gram. Lumayan banyak. 50 gram. Ini satu kemasan itu ada 100 gram, berarti setengahnya. Ini ya, tuh kita teman-teman lihat, warnanya putih gading. Baunya bau klorin, kayak bau klorin itu berarti bau kayak bau Baiklin, kayak bau kolam renang. Ini kita kasih bentar ya, kelihatan.
Oke, ini sudah 20. Wadahnya kurang besar. Kita masukin lagi 20. Nanti yang terakhir 10. Sebenarnya untuk 1 liter juga cukup sih, jadi nggak usah kebanyakan, 5 liter boros. Oke, ini udah 20 lagi. Ini yang terakhir 10. Ini nggak kelihatan tadi ya. Ini yang terakhir 10 kurang beberapa gram. Oke, 10. Jadi sudah 50 semuanya. Sudah 50. Ini kita simpan di atas. Ini kita simpan. Ini pokoknya bersihin sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada lumut, jangan sampai ada sisa kotoran apalagi. Ini sudah siap, kita aduk-aduk dulu. Kita bilas. Nanti kalau sudah selesai disikat ya, kalau sudah selesai disikat nggak usah dibilas lagi pakai air ini, biarin aja, tunggu sampai kering baru nanti diisi air. Oke, bilas, nanti kita sikat ini sama. Bersihin dulu yang sebelah sini, bersihin dulu yang sebelah kiri. Oke, sekarang bisa langsung teman-teman sikat dengan tadi klorin, air klorin, untuk membersihkan bagian permukaan kolam. Ini semuanya dibersihin, luarnya, dalamnya, apalagi. Oke, ini sudah selesai kita sikat. Kita bersihkan dengan menggunakan klorin yang tadi ya. Ini sudah disikat bagian dalamnya apalagi. Sudah disikat. Ini kita tunggu agak kering. Langsung kita isi air sekitar 300 liter. Ya. Ini kita tunggu agak kering. Langsung kita isi air sekitar 300 liter. Nanti yang kiri ini untuk yang sterilisasi air menggunakan klorin, yang kanan ini yang pakai filter UV. Jadi dengan filter UV organisme yang di dalamnya akan lebih terkontrol ya, jadi beberapa faktor biotiknya akan terkontrol, akan mati oleh UV, kalau ini akan mati oleh klorin. Oke, nanti juga air-air di bak-bak ini akan kita ambil sampelnya, terus kita bawa ke lab biotek, akan kita uji juga ada tidak jenis bakteri atau jamur yang tumbuh ya. Oke, sekarang tunggu kering, nanti langsung diisi air. Oke, sekarang baknya sudah terisi penuh air. Ini ada kurang lebih 300 liter ya.
Airnya sudah terisi 300 liter. Sekarang kita sterilisasi air dengan menggunakan klorin. Sterilisasi airnya dengan menggunakan klorin. Tadi pada kemasannya itu 3 ppm, 3 gram per 1000 liter air. Jadi kalau misalkan 300 itu sekitar 0,9 ya. Sekitar 0,9. Ini saya udah nimbang. Nanti ini saya sudah nimbang. Ini 0,9 gram. 0,9 gram kita larutin di 300 liter air. Jadi nanti nilai dari klorinnya adalah 3 ppm. Nilai dari klorinnya adalah 3 ppm. Oke, sekarang kita masukin. Ya. Ini aerasinya dibiarkan besar ya. Dibiarkan besar, jadi nanti lama-lama si klorinnya ini akan menguap. Lama-lama si klorinnya akan menguap. Nanti sebentar lagi kita akan mengukur kadar klorinnya. Kita akan mengukur kadar klorinnya dengan menggunakan test kit klorin. Oke, ini sudah didiamkan kurang lebih sekitar 20 menit. Saya rasa klorinnya sudah tercampur secara merata. Sekarang kita akan mengukur. Tadi kan kita masukinnya sekitar 3 ppm ya. Masukinnya sekitar 3 ppm. Sekarang kita akan mengukur kadar klorinnya. Nanti ini yang akan kita ukur terus sampai hilang. Bentar ya, nggak kelihatan. Oke, ini sampai diisi sampai barnya ada di sini. Lalu dikasih regennya 5 tetes, ya, regen klorinnya 5 tetes. Lalu compare with the color. Sini juga ada keterangannya sebelah kiri yang ini. Kasih 5 tetes, compare with the color, tutup, terus compare with the color. Sekarang kita kasih regennya 5 tetes. Bentar, nggak kelihatan. Bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah kasih 5 tetes. Ini agak nggak kelihatan soalnya kameranya ada di depan mata, jadi agak susah ngelihatnya kalau lewat kamera. Ini udah kita kasih 5 tetes. Kita tutup rapat. Kita aduk sebentar. Kita aduk beberapa kali. Lalu compare warnanya. Warnanya kan jadi agak lebih kuning ya. Nanti compare ada berapa nilainya. Ini yang sebelah kiri ini. Untuk nilai klorinnya. Nah, sekarang kita coba juga yang pakai anti klorin. Ini kita ambil 1 liter. Kurang lebih. Ini kebanyakan. Oke. 1 liter. 1 liter sama dengan kadar klorinnya yang di sini. Terus kita kasih anti klorin. Anti klorinnya itu ngasihnya sebanyak 1 sendok untuk 60 liter air. 1 sendok itu ada 20 gram. Berarti untuk 1 liter air kurang lebih kita kasih sebanyak 3 gram. 3 gram ya. Ini udah ditimbang 3 gram. Lalu kita masukkan ke sini. Ya. Kita masukkan ke sini. Apakah klorinnya akan langsung hilang, menguap? Sementara kita menunggu yang ini, hasil dari test kit klorin ini. Oke, saya rasa cukup, biarkan dulu saja. Nanti kita tes kadar klorin. Oke, saya rasa cukup.
ini perubahan warnanya jadi agak sedikit lebih kuning. Sepertinya ada di antara angka 1,5 dengan 3 ya, kelihatannya ada di angka 1,5 dengan 3, mungkin lebih mendekati ke 3 karena kita tadi ngasihnya juga segitu, ada di antara 1,5 dengan 3. Nah, nanti kita cek setiap harinya sampai si klorinnya ini hilang, menguap. Selanjutnya yang akan kita cek adalah air ini yang kadar klorinnya sama dengan ini, tapi sudah kita beri dengan anti klorin ya, yang sudah kita kasih anti klorin. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran klorin yang sudah dikasih anti klorin. Mungkin ini jedanya dengan pemberian anti klorin sekitar 10 menit 15 menit ya. Sekarang kita ambil sampelnya sampai dengan batas yang sudah ditentukan ya, sampai dengan batas yang sudah ditentukan. Oke, cukup. Nah, kalau gini enak, kalau dipegang handphonenya enak. Oke, sekarang kita kasih, kalau tadi kan jadi kuning ya, berubah jadi kuning, angkanya ada di sekitar 1,5 sampai 3, mendekati 3 kalau menurut penglihatan saya. Sekarang ini kita kasih 5 tetes yang sudah diberi anti klorin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tutup dulu. Ininya kita tutup, kita tunggu dengan waktu yang kurang lebih hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, kita kocok dulu. Nah, kalau yang tadi kan begitu langsung ditetes itu ada terjadi perubahan warna. Kalau ini sepertinya warnanya masih tetap bening, warnanya masih tetap bening. Kalau memang terus bening seperti ini, berarti si anti klorin tadi itu dia sudah menghilangkan kadar klorin yang sudah kita beri. Sepertinya ya, berarti begitu kita kasih anti klorin, nilai klorinnya langsung menghilang. Nilai klorinnya langsung menghilang. Biasanya nanti ada seperti endapan, bisa teman-teman buang. Jadi kalau di sini kita tidak melihat ada endapan, mungkin di sini, mungkin di wadah yang ini ada. Endapan, kalaupun ada jumlahnya pasti sedikit. Oke, kita lanjut ke sterilisasi air dengan menggunakan filter UV. Ya, tidak ada perubahan warna ya, masih tetap bening. Oke. Nah, yang sebelah kanan ini adalah yang sterilisasi air dengan menggunakan UV. Berarti nanti ada video di mana diambil sampel air ini. Nanti untuk video selanjutnya mah berarti 2 sampel ini yang digunakan untuk loading ikan baru ya, dan kegiatan karantina 2 sampel air ini. Terus nanti sampel air ini juga sebelum digunakan oleh ikan akan kita ambil, terus kita lihat ada tidak mikroorganisme, bakteri, jamur dan lain sebagainya di lab biotek. Jadi ada 1, ada 2, ada 1, ada 2. Ini UV yang tadi sudah saya jelaskan. Keluar airnya, ada pompa. Ini UV yang nih PL 36 watt Jebo. Ada tulisannya apa tuh? UV lamp input
permanent control of alga blooms, berarti airnya nggak bakal hijau. Eliminate harmful mikroorganisme instan, berarti dia mengeliminasi mikroorganisme berbahaya secara instan. 36 watt ini untuk air 250 sampai 400 galon, berarti segalon itu sekitar 19 literan kurang lebih. Tinggal dikaliin lah ya, ini kan cuma 300 liter, berarti lebih dari cukup, Oke. Saya rasa cukup sekian videonya, nanti dilanjut lagi dengan video loading ikan, terus kalau ada yang sakit akan kita pisahkan, kita obati beserta dengan penggunaan obatnya. Nanti si ikannya juga akan kita ambil sampelnya, terus kita bawa juga ke lab biotek untuk PCR-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Ini boleh ditutup, boleh juga enggak pakai plastik.